Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين. والحادي عشر selanjutnya kita masuk kepada rukun salat, yaitu al-julusu bainas sajadatain, duduk di antara dua sujud. Ya. Al-julusu baina as-sajadatain, duduk di antara dua sujud. Sudah ya? Duduk di antara dua sujud. Sudah? Sudah? Ya. Kalau begitu kita masuk al-julusul akhir. Ya, duduk yang terakhir. Artinya tahiyat yang terakhir ya. Duduk yang terakhir. Ay alladhi ya'qibuhu salam, yaitu duduk yang diiringi ucapan salam. Duduk yang diiringi dengan ucapan salam. Selanjutnya, rukun selanjutnya at-tasyahhudu fihi, membaca tasyahhud dalam duduk yang terakhir. At-tasyahhudu fihi, ya, membaca tasyahhud dalam duduk yang terakhir. Ya. Kemudian rukun selanjutnya as-salatu ala nabi fihi, membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-salatu ala nabi fihi, membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ai al-julusul akhir, dalam duduk yang terakhir, ba'dal firaghi minat tasyahhudi, setelah selesai membaca doa tasyahud. Setelah selesai membaca doa tasyahud. Kemudian rukun yang selanjutnya at-taslimatul ula, mengucapkan salam yang pertama. Mengucapkan salam yang pertama. Kemudian niyatul khuruji minas salati, berniat hendak keluar dari salat. Rukun selanjutnya ya. Niyatul khuruji minas salati, berniat hendak keluar dari salat. Yang terakhir, tertibul arkan, tertib sewaktu mengerjakan rukun-rukun salat. Tertibul arkan, tertib sewaktu mengerjakan rukun-rukun salat. Ya, coba diperhatikan. Jadi rukun-rukun salat ya, sudah selesai. Ya, coba kita bahas dulu mulai dari duduk yang terakhir. Nah, duduk yang terakhir yaitu duduk yang diiringi dengan ucapan salam. Disebut juga dengan duduk apa? Kalau duduk tahiyat pertama disebut dengan duduk apa? Duduk apa? Duduk? Ada yang tahu? Tahiyat pertama duduknya disebut dengan duduk iftirash atau tawarruk? Duduk iftirash. Bagaimana caranya duduk iftirash? Ya. Apa? Apanya diduduki? Kakinya? Kaki apanya yang diduduki? Nah, jadi caranya duduk iftirash, ya, kaki kanan itu dikasih berdiri, ya.
Kemudian kaki kiri ya dikasih melengkung kemudian diduduki. Itu duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk, ya duduk tawarruk, itu duduk pada tahiyat akhir, yaitu dengan cara ya kaki kanan itu dikasih berdiri, kemudian kaki kirinya disilangkan ke kaki kanan, masuk di bawah kaki kanan, ya. Kemudian yang duduk itu, yang rapat itu pada saat kita duduk tawarruk adalah pantat yang sebelah kiri. Jadi pantat itu tidak rapat semua. Nah, itu ya. Itu caranya duduk tawarruk atau duduk yang duduk akhir yang disertai dengan salam. Itu. Kemudian at-tasyahhudu fihi, membaca tasyahud, doa tasyahud di dalamnya. Ya. Yang mana itu doa tasyahud? Ya. Doa tasyahud itu ya at-tahiyyatul, ada dua ya, ada dua cara. Yang pertama at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillahi. Ya, coba perhatikan ya cara bacanya ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud, contoh tasyahud yang pertama. Ada juga yang baca at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ada juga redaksinya seperti itu. Ya, semuanya benar. Kemudian rukun selanjutnya ya as-salatu ala nabi, membaca salawat setelah membaca doa tasyahud. Ya. Ya, redaksinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Nah, itu. Selanjutnya rukun yang ya yaitu at-taslimu. Taslimatul ula, mengucapkan salam. Salam yang pertama. Ya. Jadi bagaimana caranya mengucapkan salam? Jadi kapan menoleh atau ya menghadap ke kanan pada saat salam. Jadi ucapannya itu nanti pada saat Assalamualaikum warahmatullah. Jadi nanti selesai warahmatullah baru balik. Jangan Assalamualaikum warahmatullah, tidak. Jadi nanti selesai ucapan Assalamualaikum warahmatullah baru balik
ke kanan. Kemudian setelah begini balik lagi, menghadap ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, jangan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, tidak. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian balik lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi pada saat selesai salam ke kanan, itu kembali menghadapkan wajah ke kiblat, kemudian ucapkan untuk salam ke kiri. Itu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa di dalam suatu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhuru." Ya, kuncinya salat itu adalah bersuci. Ya, miftahus salati at-tuhur. Kuncinya salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Ya, pengharamannya itu mulai dari takbiratul ihram. Yang dimaksud pengharamannya di sini adalah ya, selain daripada gerakan-gerakan salat, maka itu haram dilakukan. Karena kapan melakukan suatu perbuatan atau bacaan yang bukan termasuk bagian dari salat, maka salatnya batal. Jadi kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bicara, itu ya. Wa tahliluha at-taslim, sedangkan penghalalannya setelah salam. Artinya nanti boleh melakukan makan dan minum, ya, ataukah dan lain sebagainya itu nanti setelah salam. Nah, kemudian niat keluar dari salat, ya, niat keluar dari salat. Nah, di sini dijelaskan bahwa ya, niat hendak keluar dari salat, ya, wa hadza wajhun marjuhun. Ya, ini adalah pendapat yang dianggap cukup kuat, ya. Wa qila la yajibu dzalika, sementara ada juga pendapat yang mengatakan la yajibu dzalika, tidak wajib berniat untuk keluar dari salat. Ya. Wa hadzal wajhu huwal asahhu. Nah, inilah pendapat yang paling sahih. Ya. Jadi pendapat yang paling sahih bahwa berniat untuk keluar dari salat ya, pada saat setelah salam itu hukumnya tidak wajib. Kemudian yang terakhir, tertibul arkan, mengerjakan rukun-rukun salat dengan tertib. Apa itu tertib? Ya, tertib itu ya berturut-turut, ya, mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang terakhir. Jangan salam dulu baru takbiratul ihram. Itu tidak berturut-turut namanya. Jangan sujud dulu baru ruku. Itu tidak berturut-turut. Jadi harus tertib, berturut-turut, ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah selesai rukun-rukun salat. Jadi seorang imam itu harus tahu rukun-rukunnya salat. Ya, harus tahu. Kalian semua ini calonnya imam. Imam masjid, imamnya, imam salat rawatib, imam rumah tangga. Semuanya. Laki-laki itu adalah pemimpin, imam. Ya. Jadi sudah selesai rukun salat. Jadi saya harap nanti ini
bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan cuma dipelajari, tapi juga dipraktekkan di dalam salat. Selanjutnya, kita masuk kepada bab sunanus salat. Sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat. Ya. Yang pertama yang mesti kita ketahui adalah, coba ditulis ya. Yang dimaksud dengan sunnah salat adalah semua ucapan dan perbuatan. Semua ucapan dan perbuatan yang mendapat pahala jika dilakukan. Dan tidak mendapat siksa jika ditinggalkan. Dan tidak mendapatkan siksa jika ditinggalkan. Namun hanya mendapatkan celaan. Namun hanya mendapatkan celaan. Pertama, sunanus salat qabla dukhuli fiha. Sunnah-sunnah salat sebelum masuk melakukan salat. Artinya sebelum ada sunnah-sunnah sebelum salat ya. Sunnah-sunnah salat sebelum masuk melakukan salat. Fiha syai'ani. Ada dua perkara. Ada dua perkara. Satu, al-azanu. Azan. Al-azanu, azan. Wa huwa lughatan al-i'lamu. Menurut bahasa, al-i'lamu artinya memberitahu.
atau pemberitahuan, al-i'lam. Wa syar'an, sedangkan menurut syara, ya, sedangkan menurut syara, zikrun makhsusun adalah bacaan zikir yang dikhususkan. Zikrun makhsusun adalah bacaan zikir yang dikhususkan. Lil i'lami, untuk memberitahu, untuk memberitahu bidukhuli waqti salatin mafrudatin, atas masuknya waktu salat fardu, atas masuknya waktu salat fardu. Wa alfadhuhu, dan lafaz dalam azan, dan lafaz dalam azan, musannan, adalah dua-dua, adalah dua-dua. Illa at-takbirah, kecuali bacaan takbir, kecuali bacaan takbir. Awwaluhu fa arba'un, yang pertama kalinya, yang pertama kalinya, fa arba'un, sebanyak 4 kali. Ya, sebanyak 4 kali. Wa illa, kecuali, wa illa, kecuali at-tauhida akhirahu, bacaan kalimat tauhid di akhir azan. Ya, kecuali bacaan kalimat tauhid di akhir azan, fawahidun, maka 1 kali. Ya, fawahidun, maka 1 kali. Nah, jadi
Ini adalah rukun sunnah di luar salat. Jadi sunnah di luar salat itu ada 2, ya. Yang pertama adalah azan, ya. Yang kedua adalah iqamah. Yang kita bahas pada subuh kali ini adalah azan. Jadi azan itu ya maknanya adalah memberitahukan, ya. Adalah kalimat-kalimat khusus untuk memberitahukan bahwa waktu salat telah masuk. Itu ya. Waktu salat telah masuk. Yang dimaksud di sini adalah salat fardu. Itu ya. Itu. Dalilnya ya, idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum. Ya, apabila tiba waktu salat falyu'adzin ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara kalian ya mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang lebih tua. Itu yang lebih tua. Nah, itu. Jadi ini adalah azan. Ya. Jadi hukumnya azan sebelum waktu salat itu adalah sunnah muakkad bagi kaum laki-laki yang hendak salat berjamaah di masjid. Jadi itu hukumnya, ya. Jadi hukum azan dan iqamah, ya, hukum azan dan iqamah menurut jumhur ulama, artinya mayoritas ulama, adalah hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki yang hendak salat berjamaah di masjid. Jadi kesunahan ini berlaku pada semua salat 5 waktu dan juga salat Jumat. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini azan. Itu kalau azan, ya tolong diperhatikan, ya. Ya. Kemudian syarat-syarat azan. Coba ditulis. Syurutul azan. Syarat-syarat azan. Jadi harus ada syaratnya. Yang pertama dukhulul waqti, masuknya waktu. Ya. Masuknya waktu. Jadi azan yang dilakukan sebelum masuk waktu, maka sepakat semua ahli fikih mengatakan bahwa itu tidak sah. Ya, itu tidak sah dan haram. Jadi kapan ada orang azan sebelum masuk waktu, lantas ada orang salat, ya, maka orang yang azan itu berdosa. Ya, hanya hati-hati juga, harus perhatikan waktu, jangan hanya sekedar azan, ya, itu ya, harus perhatikan waktunya.
Kalau memang sudah seperti itu, sebelum masuk waktu salat, orang sudah azan, maka wajib diulangi kembali setelah masuk waktunya salat. Misalnya tinggal 15 menit baru masuk waktu salat, orang sudah azan. Bagaimana? Maka azan yang pertama tidak dianggap sah. Nah, kemudian pada saat masuk waktu salat yang tepat, maka dianjurkan untuk salat yang kedua kalinya. Nah, kecuali biasanya kalau ada namanya azan untuk memberitahukan. Pemberitahuan biasanya itu ya seperti di negara-negara Arab, ya kayak di Mesir itu 2 kali azan. Jam 3 itu sudah azan. Tapi bukan azan salat. Nah, saya juga dulu waktu pertama-tama di sana, orang baru makan sahur, tiba-tiba sudah azan jam 3. Nah, ada teman, ini bukan azan menunjukkan waktu salat subuh, tapi azan untuk membangunkan orang untuk salat sunat tahajud. Itu ada azan. Gitu ya. Itu namanya azan pada waktu terbitnya waktu fajar kadhib. Nah, kalau waktu subuh nanti terbit waktu fajar shadik. Gitu ya. Jadi kalau azan kedua itu adalah azan waktu salat subuh. Nah, siapa tahu ada rezekinya ya jalan-jalan di negeri sana, di negeri mana saja yang kebetulan di sana 2 kali azan pada waktu subuh, maka apa namanya? Azan yang pertama itu adalah bukan menunjukkan azan waktu masuk subuh ya, tapi azan untuk memberitahukan biasanya untuk bagi orang yang ingin salat tahajud itu, ataukah orang yang ingin sahur itu ya, azan. Nanti ya kurang seperti di sini ya kurang setengah 5 lah, ya, setengah 5 baru azan, itu adalah baru azan salat subuh. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh azan sebelum masuknya waktu salat. Itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, ya mungkin kita pembahasannya sampai di sini dulu ya. Jadi saya harap apa namanya? Rukun-rukun salatnya itu khususnya bacaan-bacaannya itu diperhatikan ya. Bacaan tasyahudnya dan bacaan salawatnya ya. Kalau tasyahud pertama ya, tasyahud pertama itu cukup membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai di situ saja. Itu tasyahud pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, sampai di situ. Kalau yang tasyahud yang kedua, nah itu dibaca sampai innaka hamidun majid. Itu ya. Ya. Karena dianjurkan untuk tasyahud awal itu disunahkan pendek, sedangkan tasyahud akhir itu disunahkan untuk panjang. Itu ya. Itu perlu diperhatikan. Ya, insya Allah kita akan bahas lebih lengkapnya lagi. Jadi saya harap, saya ulangi lagi, saya tekankan lagi anak-anakku yang sudah mempelajari rukun-rukun salat, tolong diperhatikan dan diamalkan dalam setiap salatnya. Ini juga saya mau tekankan lagi. Salah sunnah. Tadi waktu saya datang salat subuh, orang sudah azan, ada yang tidur. Itu kalau sudah azan, apalagi kalau salat subuh, itu usahakan salat sunnah qabliyah subuh. Ya, banyak keutamaannya itu salat sunnah qabliyah subuh. Ya, jangan malas-malas salat sunnah. Ya, lawan itu kemalasan. Ya, karena apa? Ini pepatah orang Arab. Al-hayatu mutaharrikatun. Ya, kehidupan itu adalah suatu pergerakan. Ya, mengaku orang hidup semua.
Hah? Mengaku orang hidup? Ah. Al-hayatu mutaharrika. Ya, kehidupan itu adalah suatu pergerakan. Wa man lam yataharrak, siapa yang tidak bergerak untuk dunia dan akhiratnya, fahuwa mayyitun qabla ajalihi, maka dia adalah orang mati sebelum ajalnya tiba. Orang yang malas ya bekerja untuk dunia dan akhiratnya, maka dia adalah orang mati sebelum ajalnya tiba. Jadi kalau ada orang malas salat sunnah subuh, berarti dia mati sebelum ajalnya tiba. Nah, jangan mau tidur terus, lawan itu rasa kantuk. Ya, lawan rasa kantuknya. Itu karena kenapa? Ya makanya kalau apa namanya? Kalau baru bangun tidur, ya usahakan ya baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca sebanyak 10 kali. Setelah dibaca itu, baca subhanallah 33 kali. Tahmid 33, takbir 33. Kalau dibaca itu hilang ngantuknya. Ya, karena sebenarnya kalau kita tidur itu ada 3 belenggu setan di sini. Ada 3 belenggu setan. Pertama, untuk melepaskan belenggu yang pertama ikatannya, itu baca doa pada saat bangun tidur. Itu baca doa. Kalau tidak baca doa bangun tidur, pergi berwudu, pergi salat, masih ada ngantuknya karena masih ada ikatannya setan di sini, ikatan ngantuk. Nah, itu ya. Jadi baca doa. Nah, kemudian untuk melepaskan ikatan yang kedua, berwudu. Nah, itu berarti sudah terlepas ikatannya di sini, belenggunya. Ya. Yang ketiga, untuk melepaskan ikatan yang ketiga dilepas dengan salat. Baik itu salat sunnah maupun salat subuh. Nah, ini saya tekankan lagi, kalau sampai di masjid sambil menunggu waktunya salat, bawa Al-Quran dan hafal bacaannya. Menghafal atau murajaah. Jangan tinggal seperti patung. Ya. Penghafal itu sebenarnya dia menggunakan waktu yang kosong, khususnya waktu yang istilahnya istijabah, waktu yang mujarab untuk menghafal itu adalah pertama waktu subuh. Bagus sekali menghafal di situ. Kemudian waktu setelah asar. Jadi waktu subuh itu sampai jam 11. Itu waktu menghafal. Waktu subuh sampai jam 11. Jam 11 ke atas itu sudah tidak bisa menghafal. Pergunakan waktu itu. Selama waktu subuh sampai waktu duha. Itu sampai jam 11. Menghafal di situ. Murajaah di situ. Kemudian setelah asar. Meskipun pendek waktunya. Tapi di situ bagus sekali ditempati menghafal. Kemudian yang ketiga adalah pada waktu tengah malam. Itu. Coba manfaatkan ini 3 waktu. Nah, kalau tidak bisa tengah malam, ini saja 2. Subuh dan asar. Saya dulu waktu menghafal seperti itu. Asar itu saya bisa hafal 1 halaman. 1 kali duduk. Ya, 1 halaman 1 kali duduk. Kalau subuh paling kan apa namanya kan ya biasa juga 1 halaman setengah ya, berarti 1 halaman setengah, 1 lembar setengah ya, lembar setengah itu 1 kali duduk. Kalau subuh. Nah, biasa kalau misalnya enak menghafal, biasanya tidak mau pulang. Nanti mau pergi sekolah baru mau pulang. Karena memang ada, kalau sudah tertanam itu Al-Quran di dalam hati, enggak enak rasanya kalau tidak minta tambah. Sama kalau orang makan enak, ya, makan ayam, paha ayam 1, oh enak, tambah lagi. Masih enak, tambah lagi. Begitu. Jadikan Al-Quran sebagai makanannya.
Kalau bercita-cita menjadi penghafal, maka pergunakan waktu yang kosong untuk menghafal atau murajaah. Kalau mau uji kekuatan hafalannya, menghafal pada saat orang yang ribut. Itu pesan guru saya. Saya itu kalau menghafal suka di kelas yang ribut. Orang bertengkar saya menghafal. Ya, di situ diuji kuatnya hafalan. Kalau sementara orang ribut bisa menghafal, apalagi kalau di waktu yang tenang. Nah, itu. Jadi jangan marah-marah kalau ribut orang menghafal. Menghafal butuh yang namanya kesabaran. Ya, menghafal butuh yang namanya kesabaran. Karena memang Al-Quran ini adalah kitab suci, maka untuk menghafalnya harus disucikan juga hatinya. Kalau tidak sabar menghafal lagi, susah itu, susah. Harus sabar, ya. Terus terang saya juga pernah menghafal, biasa saya marah-marah. Saya sudah berapa kali baca tidak masuk. Biasa saya menangis sendiri. Kenapa ini? Sudah beberapa kali, berpuluh-puluh kali dibaca tidak masuk-masuk hafalannya juga. Tapi memang butuh yang namanya kesabaran. Bukan marah sama Al-Qur'annya, tapi marah sama diri sendiri. Kenapa bodoh sekali saya ini? Begitu ya. Nah, jadi kalau punya kesadaran seperti itu, apa dosaku? Siapa tahu ada dosa sama orang tua, dosa sesama teman, minta. Siapa tahu ada yang pernah ambil kuenya tidak bilang-bilang, minta kehalalannya. Ya, jangan seorang penghafal jangan sekali-kali makan makanan yang haram. Karena apa? Selama ada makanan haram yang masuk dalam perut dan itu menjadi darah daging, selama makanan haram itu yang mendarah daging dalam tubuh kita, maka selama itu pula kita dilaknat oleh malaikat dan Allah. Susah itu menghafal. Karena jangan coba makan makanan haram kalau bagi penghafal. Ya, jangan pakai sandalnya temannya kalau tidak mengetahui. Itu hal yang sepele, tapi bisa berakibat besar. Itu ya. Biar sekamar, minta izin. Budayakan minta izin. Tabe bro, pinjam sandalmu dulu ya. Tapi gitu. Nah, jangan asal pakai. Itu membiasakan diri memakai atau mengambil barangnya orang tanpa sepengetahuannya. Hal-hal seperti itu dibudayakan. Minta izin dulu. Minta halalnya dulu sama teman-temannya. Meskipun ada kuenya di atas meja, jangan langsung dimakan. Tanya dulu, siapa kue ini? Saya mau makan ya. Begitu. Jadi seperti itu ya. Baiklah anakku sekalian, untuk pengajian kita cukup sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan lebih kalian semua tolong diamalkan ilmu yang sudah dipelajari untuk supaya ilmunya itu bertahan lama. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.